Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Muhammad Zuhdi Hamzah, SSMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya sayangi teman-teman semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 15 dengan anggota saya Febiani dengan NIM 210103110075 dan teman saya Najwa Miladiah dengan NIM 210103110020. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan materi tentang bagaimana cara kita sebagai seorang guru, sebagai calon guru untuk menyusun bahan ajar. Nah, materi ini sangat penting untuk teman-teman simak. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum kita mengetahui langkah-langkah bagaimana cara penyusunan atau bagaimana cara menyusun bahan ajar, sebaiknya kita mengetahui dulu apa pengertian dari bahan ajar itu sendiri. Nah, bahan ajar itu sendiri sangat banyak pengertian dari beberapa ahli. Namun di sini saya hanya memakai satu yang menurut saya itu sudah mencakup secara keseluruhan dari pengertian dari beberapa ahli, yaitu menurut National Center for Competency Based Training pada tahun 2007 mengatakan bahwasanya bahan ajar ini merupakan segala bahan yang digunakan oleh seorang guru atau instruktur dalam proses pembelajaran. Nah, di sini disebutkan bahwasanya segala bahan yang digunakan oleh guru itu adalah bahan ajar. Nah, di dalam bahan ajar ini mengandung apa? Apa yang dimuat di dalam bahan ajar ini? Di dalam bahan ajar ini terdapat materi-materi yang akan kita ajarkan kepada peserta didik kita kelak, seperti itu. Bahan ajar itu sendiri ada beberapa macam, yaitu yang pertama yaitu bahan ajar dalam bentuk cetak. Nah, seperti apa bahan ajar dalam bentuk cetak ini? Ya, seperti yang biasanya kita pakai, yaitu buku, LKS, modul, itu adalah contoh bahan ajar cetak. Nah, ada lagi bahan ajar audio, yaitu bahan ajar yang cara penerapannya dengan cara didengar. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti CD, kaset, itu adalah contoh dari bahan ajar audio. Selanjutnya bahan ajar audiovisual, yaitu dengan cara penerapan dilihat dan didengar. Itu contohnya seperti video, film, itu merupakan contoh dari bahan ajar audiovisual. Selanjutnya yaitu fungsi bahan ajar. Nah, apa sih fungsi bahan ajar untuk peserta didik? Apa manfaat yang diperoleh peserta didik dalam menggunakan bahan ajar tersebut? Nah, yang pertama yaitu fungsinya peserta didik dapat belajar tanpa adanya guru yang mendampingi setiap saat. Nah, dengan adanya bahan ajar tadi, dengan adanya bahan ajar yang digunakan, yang diterapkan oleh guru, kita contohkan saja seperti buku. Dengan begitu, peserta didik ini bisa belajar tanpa adanya guru. Misalnya saja, hari ini murid tersebut dapat materi tentang pengukuran satuan panjang. Nah, setelah paginya dia belajar di sekolah, nanti setelah pulang sekolah atau malamnya atau setelah dia sekolah, dia bisa mengulang pembelajaran yang sudah diberikan guru tadi dengan panduan bahan ajar tadi ini, yaitu buku. Jadi dia tetap bisa belajar tanpa adanya seorang guru di sampingnya setiap saat. Yang kedua yaitu peserta didik dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Nah, bahan ajar ini yaitu bentuknya bisa dan mudah dibawa kemana-mana. Ya, dengan adanya bahan ajar ini tadi bisa memudahkan peserta didik itu untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, yaitu peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatannya. Maksudnya, yaitu misalnya besok itu pembelajaran pengukuran satuan panjang.
Nah, malamnya si peserta didik ini bisa belajar terlebih dahulu bagaimana pengukuran satuan panjang itu, apa saja yang termasuk dalam pengukuran satuan panjang itu. Nah, nanti setelah dia belajar malamnya, nanti ketika dia masuk ke sekolah, dia sudah siap menerima pembelajaran dari gurunya, dia sudah paham apa yang disalurkan, materi apa yang disalurkan oleh gurunya, dia sudah siap menerima karena sebelumnya dia sudah belajar dengan bantuan bahan ajar itu tadi. Selanjutnya, peserta didik dapat belajar sesuai urutan yang dipilih sendiri. Nah, misalnya peserta didik dalam mempelajari sesuatu inginnya yang ini dulu. Nah, dengan bantuan bahan ajar tadi bisa menentukan atau peserta didik ini bisa memilih pelajaran mana yang akan didahului oleh peserta didik itu tadi. Selanjutnya, membantu peserta didik untuk bisa belajar mandiri. Dengan bantuan bahan ajar tadi, dengan fasilitas yang sudah disediain oleh guru tadi dengan bentuk bahan ajar tadi, maka peserta didik akan lebih giat untuk belajar mandiri karena sudah ada bahannya, sudah ada dalam bentuk materi seperti buku itu tadi. Peserta didik ini akan mudah belajar untuk sendiri tanpa adanya seorang guru tadi, tanpa bimbingan terus-terusan dari seorang guru. Seperti itu. Selanjutnya yaitu fungsi bahan ajar. Nah, apa sih fungsi bahan ajar untuk peserta didik? Apa manfaat yang diperoleh peserta didik dalam menggunakan bahan ajar tersebut? Nah, yang pertama yaitu fungsinya peserta didik dapat belajar tanpa adanya guru yang mendampingi setiap saat. Nah, dengan adanya bahan ajar yang digunakan, yang diterapkan oleh guru, kita contohkan saja seperti buku. Dengan begitu, peserta didik ini bisa belajar tanpa adanya guru. Misalnya saja, hari ini murid tersebut dapat materi tentang pengukuran satuan panjang. Nah, setelah paginya dia belajar di sekolah, nanti setelah pulang sekolah atau malamnya atau setelah dia sekolah, dia bisa mengulang pembelajaran yang sudah diberikan guru tadi dengan panduan bahan ajar tadi ini, yaitu buku. Jadi dia tetap bisa belajar tanpa adanya seorang guru di sampingnya setiap saat. Yang kedua yaitu peserta didik dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Nah, bahan ajar ini yaitu bentuknya bisa dan mudah dibawa kemana-mana. Ya. Dengan adanya bahan ajar ini tadi bisa memudahkan peserta didik itu untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatannya. Maksudnya yaitu misalnya besok itu pembelajaran pengukuran satuan panjang. Nah, malamnya si peserta didik ini bisa belajar terlebih dahulu bagaimana pengukuran satuan panjang itu, apa saja yang termasuk dalam pengukuran satuan panjang itu. Nah, nanti setelah dia belajar malamnya, nanti ketika dia masuk ke sekolah, dia sudah siap menerima pembelajaran dari gurunya, dia sudah paham apa yang disalurkan, materi apa yang disalurkan oleh gurunya, dia sudah siap menerima karena sebelumnya dia sudah belajar dengan bantuan bahan ajar itu tadi. Selanjutnya, peserta didik dapat belajar sesuai urutan yang dipilih sendiri. Nah, misalnya peserta didik dalam mempelajari sesuatu inginnya yang ini dulu. Nah, dengan bantuan bahan ajar tadi bisa menentukan atau peserta didik ini bisa memilih pelajaran mana yang akan didahului oleh peserta didik itu tadi. Selanjutnya, membantu peserta didik untuk bisa belajar mandiri. Dengan bantuan
bahan ajar tadi dengan fasilitas yang sudah disediain oleh guru tadi dengan bentuk bahan ajar tadi, maka peserta didik akan lebih giat untuk belajar mandiri karena sudah ada bahannya, sudah ada dalam bentuk materi seperti buku itu tadi. Peserta didik ini akan mudah belajar untuk sendiri tanpa adanya seorang guru tadi, tanpa bimbingan terus-terusan dari seorang guru. Seperti itu. Nah, kalau tadi kita membahas tentang fungsi bahan ajar bagi peserta didik, sekarang kita membahas fungsi bahan ajar itu bagi tenaga pengajar atau bagi seorang guru. Yang pertama yaitu menghemat waktu belajar mengajar. Nah, kenapa menghemat waktu belajar? Karena bahan ajar tadi, materi-materi tadi itu sudah disusun atau sudah dirangkap dalam bentuk RPP, bentuk silabus yang nantinya materi-materi itu ditujukan untuk kebutuhan mengajar selama satu pertemuan atau bahkan satu semester. Nah, dengan begitu guru tidak perlu memikirkan lagi bagaimana, misalnya hari ini akan mengajar apa, tapi dengan adanya bahan ajarnya tadi, dengan ada bantuan bahan ajar tadi yang sudah disusun di RPP atau di silabus, guru sudah ada pandangan bahwa di pertemuan ini akan mengajarkan ini, di pertemuan besok akan mengajarkan ini, seperti itu. Yang selanjutnya, mengubah peran pendidik. Nah, peran pendidik seorang guru itu bukan hanya mengajar, tapi juga menjadi fasilitator, juga berperan menjadi fasilitas guna mempermudah kegiatan belajar mengajar peserta didik tersebut. Guru juga harus memperhatikan lingkungan belajar. Guru harus bisa menciptakan ruang belajar atau kondisi pembelajaran yang kondusif, yang efektif, tentunya menghadirkan pembelajaran yang menarik, kreatif, yang bisa membuat minat belajar siswa itu minatnya tinggi dalam belajar. Selanjutnya, meningkatkan proses belajar mengajar. Nah, dengan adanya bahan ajar tadi, guru akan memiliki panduan dalam mengajar. Guru akan terus meningkatkan proses belajar mengajar karena nantinya akan ada evaluasi. Setelah apa yang telah dilakukan, yang telah diterapkan oleh seorang guru. Nah, dari situ akan dapat mengukur seberapa jauh, seberapa keberhasilan dari bahan ajar tersebut. Selanjutnya yaitu memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran dan menjelaskan pokok ajaran. Nah, dengan adanya bahan ajar tadi yang sudah disusun di RPP, maka di situ akan ada subbab yang harus dijelaskan oleh seorang guru. Jadi situ tuh udah tertata gitu. Jadi guru nggak perlu bingung lagi karena sudah disusun di bahan ajar itu tadi. Selanjutnya yaitu kita masuki bagaimana cara menyusun bahan ajar. Nah, yang pertama yaitu kita harus menganalisis sumber belajar. Nah, di dalam kita menganalisis sumber belajar terdapat beberapa poin yang harus kita penuhi. Terdapat beberapa poin atau kategori yang harus seorang guru penuhi dalam menerapkan bahan ajar itu tadi, yaitu yang pertama yaitu menganalisis kurikulum, yang kedua menganalisis sumber belajar, yang ketiga menganalisis karakteristik siswa. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu menganalisis kurikulum. Nah, dalam kita menganalisis kurikulum, ada beberapa hal yang harus terdapat dalam kurikulum itu. Yang pertama yaitu standar kompetensi. Nah, standar kompetensi ini apa? Standar kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal
atau sikap yang harus dikuasai peserta didik setelah mempelajari pelajaran tersebut. Dengan kata lain, standar kompetensi ini adalah kerangka yang menjelaskan dasar pengembangan program pembelajaran yang sudah terstruktur. Nah, yang poin kedua yaitu ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini juga penting dalam kita menganalisis sebuah kurikulum. Apa kompetensi dasar ini? Kompetensi dasar itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang nantinya harus dicapai oleh siswa dengan rujukan standar kompetensi tadi. Dengan kata lain, kalau standar kompetensi tadi itu kerangkanya, dan sekarang kompetensi dasar itu adalah jabaran dari kerangkanya tadi. Itu disebut dengan kompetensi dasar. Selanjutnya yaitu ada indikator keberhasilan siswa. Nah, ini sangat penting diterapkan oleh guru, yaitu menganalisis indikator keberhasilan siswa, sehingga dengan mengetahui kompetensi-kompetensi yang spesifik yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam menetapkan bahan ajar yang akan diterapkan kepada siswa. Selanjutnya yaitu materi pokok. Nah, dengan materi pokok ini berisi sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang nantinya jadi acuan nilai yang disusun oleh pendidik yang dapat menguasai kompetensi yang telah didapatkan. Jadi peserta didik ini menyusun materi-materi yang disusunnya guna untuk mencapai kompetensi-kompetensi yang sudah ditetapkan di atas tadi. Jadi antara standar kompetensi dasar, indikator keberhasilan siswa, dan juga materi pokok ini saling berkaitan satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Seperti itu. Selanjutnya setelah menganalisis kurikulum, langkah selanjutnya yaitu menganalisis sumber belajar. Nah, di dalam menganalisis sumber belajar, kita juga ada beberapa kriteria yang wajib dipenuhi dalam menentukan sumber belajar, yaitu kriteria yang pertama yaitu kriteria ketersediaan. Nah, apakah media pembelajaran yang akan kita gunakan nanti itu mudah didapat atau bahkan sulit ditemukan. Nah, apabila sumber belajar itu sulit ditemukan atau sulit disediakan, maka sebaiknya kita tidak menggunakan sumber belajar itu. Nah, pilihlah dan carilah sumber belajar yang mudah didapat dan mudah untuk diadakan. Yang kriteria yang kedua yaitu kriteria kesesuaian. Maksudnya sumber belajar ini sesuai dengan tujuan dalam kompetensi dasar yang sudah kita tetapkan tadi. Jadi apabila sumber belajar ini tidak sesuai dengan tujuan kompetensi yang sudah ditetapkan tadi, sebaiknya jangan dipakai sumber belajar tersebut. Pilihlah sumber belajar yang mengarahkan ke arah tujuan kompetensi yang sudah ditetapkan tadi. Selanjutnya kriteria kemudahan, yaitu apakah sumber belajar ini mudah didapat atau mudah disediakan. Nah, apabila sumber belajar ini mudah disediakan, mudah didapat, maka sebaiknya kita lebih mengutamakan sumber belajar itu. Sumber belajar yang mudah dibuat, sumber belajar yang mudah digunakan oleh siswa dan mudah digunakan oleh seorang guru juga, maka itu lebih baik dibandingkan kita menggunakan sumber belajar yang canggih tetapi kita tidak mengerti bagaimana mengoperasikannya. Sebaiknya itu tidak digunakan. Jadi gunakanlah sumber belajar yang mudah untuk disediakan, mudah untuk digunakan. Nah, langkah selanjutnya
yaitu menganalisis karakteristik siswa. Nah, di sini poin ini sangat penting, bukan hanya dalam menerapkan atau menyusun bahan ajar, tetapi juga dalam proses belajar mengajar. Kenapa kita harus mengetahui karakteristik siswa? Karena dengan kita mengetahui karakteristik siswa ini, kita akan lebih mengenalnya, kita akan lebih tahu bagaimana siswa kita nanti. Kita akan lebih mudah menentukan bahan ajar apa yang cocok untuk siswa tersebut. Misalnya siswa ini lebih suka membaca, mungkin kita lebih bisa sediakan bahan ajar cetak seperti buku, LKS atau lain sebagainya. Tetapi misalnya siswa ini suka melihat, kita bisa sediakan melihat dan mendengar. Contohnya kita bisa disediakan video-video animasi atau video pembelajaran seperti itu. Jadi apabila kita sudah mengetahuinya, kita bisa mix kita bisa campur bahan ajar tersebut, misalnya dengan menggabungkan media cetak dan juga media audiovisual, itu akan menjadi lebih baik. Intinya kita harus mengetahui bagaimana karakteristik siswa kita. Kita harus dekat dengan siswa kita agar kita tahu bagaimana cara kita membimbing dan mengarahkan siswa itu ke arah yang lebih baik. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya dari Mbak Feby, yaitu menyusun peta bahan ajar. Di sini peta kebutuhan bahan ajar disusun setelah diketahui berapa banyak bahan ajar yang harus disiapkan melalui analisis kebutuhan bahan ajar. Peta kebutuhan ini sangat diperlukan guna mengetahui jumlah bahan ajar yang harus ditulis dan disekuensi atau urutan bahan ajarnya seperti apa. Sekuensi bahan ajar ini sangat diperlukan dalam menentukan prioritas penulisan. Di samping itu, peta dapat digunakan untuk menentukan sifat bahan ajar, apakah dependen tergantung atau independen berdiri sendiri. Bahan ajar di sini bahan ajar dependen adalah bahan ajar yang ada kaitannya antara bahan ajar yang satu dengan bahan ajar yang lain, sehingga dalam penulisannya harus saling memperhatikan satu sama lain. Apalagi kalau saling mempersyaratkan. Sedangkan bahan ajar independen adalah bahan ajar yang berdiri sendiri atau dalam penyusunannya tidak harus memperhatikan atau terikat dengan bahan ajar yang lain.
Sebagai contoh, peta bahan ajar untuk bahasa Indonesia SD kelas 1. Peta ini diambil dari SK nomor 2 KD nomor 1, di mana materi pokok sebagai judul bahan ajar. Selanjutnya di sini ada membuat struktur bahan ajar. Bahan ajar terdiri dari atas susunan bagian-bagian yang kemudian dipadukan, sehingga menjadi sebuah bangunan utuh yang layak disebut sebagai bahan ajar. Susunan atau bangunan bahan ajar inilah yang dimaksud dengan struktur bahan ajar. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa masing-masing bentuk bahan ajar memiliki struktur berbeda-beda. Adapun dari struktur dari bahan ajar cetak yaitu di sini ada beberapa bahan ajar cetak, diantaranya ada handout, yaitu struktur bahan ajarnya terdiri dari atas 2 komponen, yaitu judul dan informasi penting. Yang kedua ada buku. Buku di sini struktur bahan ajarnya terdiri atas 4 komponen, yaitu judul, kompetensi dasar atau materi pokok, latihan, dan penilaian. Yang ketiga ada modul. Nah, modul di sini struktur bahan ajarnya terdiri atas 7 komponen, yaitu ada judul, ada petunjuk belajar, terus kompetensi dasar atau materi pokok, terus informasi pendukung, latihan, tugas atau langkah kerja, dan yang terakhir penilaian. Yang keempat di sini ada LKS atau yang biasa disebut lembar kerja siswa. Struktur bahan ajar LKS terdiri atas 6 komponen, yaitu ada judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, tugas atau langkah kerja, dan yang terakhir penilaian. Yang kelima yaitu ada brosur. Brosur memiliki struktur bahan ajar atas 4 komponen, yaitu ada judul, kompetensi dasar atau materi pokok, dan informasi pendukung serta penilaian. Yang keenam ada leaflet. Struktur bahan ajarnya terdiri atas 4 komponen, yaitu ada judul, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, dan penilaian. Yang terakhir ada well cut, yaitu yang struktur bahan ajarnya terdiri atas 4 komponen, yaitu ada judul, kompetensi dasar atau materi pokok, terus informasi pendukung, dan penilaian. Yang kedua ada struktur bahan ajar yang berupa audio. Bahan ajar audio ini adalah semua materi atau bahan ajar yang diperoleh dengan cara didengarkan. Bentuk bahan ajar ini berupa kaset, CD, atau piringan hitam atau PH, dan juga bisa berupa radio. Untuk kaset, terus CD atau piringan hitam atau yang disebut PH, strukturnya meliputi 5 komponen, yaitu ada judul, petunjuk belajar, KD, informasi pendukung, dan penilaian. Sedangkan radio memiliki strukturnya meliputi 4 komponen, yaitu berupa judul, KD atau kompetensi dasar, terus informasi pendukung, dan yang terakhir penilaian. Yang ketiga ada struktur bahan ajar audiovisual. Bahan ajar audiovisual ini adalah semua materi atau bahan ajar yang bisa dilihat atau didengar. Contohnya berupa video, film. Terus struktur bahan ajar audiovisual adalah judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar, informasi pendukung, tugas, latihan, atau tugas atau langkah kerja, dan penilaian. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.